Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di BHRT Channel dengan program podcast Bukan Sekedar Obrolan. Bersama saya Nur Hikmah Fajri sebagai host hari ini. Dan di hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Agus Sirod Setiadi selaku Ketua Harian PHRI Kota Serang, Banten. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol mengenai peran PHRI dan kondisi kesiapan kunjungan wisatawan di akhir tahun. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI juga dikenal sebagai Indonesian Hotel and Restaurant Association. Adalah asosiasi non-profit dari pemilik hotel dan restoran, serta para profesional yang memfokuskan kegiatannya untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Selamat sore. Sore Bapak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Bapak, bisa jelaskan kepada kita apa peran dan fungsi dari PHRI itu sendiri Pak? Baik, saya coba jelaskan mengenai fungsi dari PHRI sendiri. PHRI sendiri singkatan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Ya. Kami badan pengurus pusatnya tentu ada di Jakarta dengan ketua umumnya Pak Hari Sukamdani. Pak Hari Sukamdani ya. Dan kemudian ketua BPD Provinsi Banten adalah Pak Ahmad Sari Alam dan ketua hariannya Pak Asok. Kami selaku pengurus BPC Kota Serang sebagai ketua umum adalah Pak Haji Eman dan saya ketua harian 1. Fungsi dari PHRI adalah kami menghimpun rekan-rekan kami sebagai pelaku usaha wisata pariwisata dalam hal ini di bidang hotel dan restoran untuk kami bisa saling berkomunikasi, terutama yang kami sangat rasakan perlunya ada PHRI adalah pada saat kita mengalami wabah COVID ini. Iya Pak. Jadi kami mengkomunikasikan rekan-rekan kita sebagai pelaku usaha pariwisata, hotel dan restoran kepada instansi terkait, terutama dari Dinkes. Jadi bahwa kami siap menghadapi new era baru ini dengan protokoler kesehatan Di masa pandemi ini ya Pak ya? Di masa pandemi ini, dan kemudian juga dari teman-teman juga mendapat keringanan mengenai pajak. Jadi keringanan mengenai pajak Pak? Ya. Jadi kita tax holiday ya selama pandemi ini. Kemudian juga seperti misalnya kalau ada event-event besar seperti terakhir kita Pospesnas, iya Pak. Pekan Olahraga Pesan Santri yang seluruh Indonesia pada saat itu tahun 2017, PRI adalah wadah untuk mengkomunikasikan dengan panitia berapa jumlah kamar yang berada di Kota Serang ini bisa menampung peserta ya Pak ya? Yang pada saat itu adalah ribuan gitu. Berarti berkomunikasi dengan peserta untuk akhirnya mengkondisikan kamar yang akan ditempati oleh peserta ya Pak ya? Iya betul. Untuk restorannya sendiri bagaimana Pak? Tentu kita selain hotel juga kan restoran juga berada di bawah kita. Sama fungsi kita terhadap restoran-restoran yang berada khususnya di Serang ini adalah kita kalau ada event-event kemudian ada tamu dari wisatawan mancanegara maupun internasional, kita menginformasikan bahwa Serang ini punya tempat kuliner di mana saja. Iya, ya kita punya data itu gitu. Ada menu khas nggak Pak dari yang ditujukan oleh PHRI untuk wisatawan-wisatawan di luar negeri atau di luar daerah Pak? Tentunya jelas ada ya, kita sudah mensosialisasikan kandungan menu dengan kandungan lokal itu sudah lama. Iya Pak. Jadi kita di restoran-restoran terutama di hotel-hotel, mereka pada saat breakfast kemudian di menu itu harus ada menu yang berciri khas Banten seperti misalnya sate bandeng, rabek, kemudian sayur angin lada, mantap banget kemudian Pak. emping Emping ya. Pak. Ya,
kemudian juga ada gemblong seperti itu, kue apa yang dari ketan itu, saya jadi blackout nih. ciri khas Banten tentu kita tampilkan lah. Dan sesuai dengan cita rasa wisatawan ya Pak ya? Ya, tentunya kita sesuaikan dengan cita rasa wisatawan mancanegara. Bapak, untuk di wilayah Banten ini secara keseluruhan, berapakah hotel dan restoran yang terdaftar menjadi anggota PHRI, Pak? Itu sekitar 1.400 hotel sebanten, Bu. Ternyata dan banyak ya Pak ya? Kalau restoran mungkin di atas 3.000 sebanten ya Bu ya? Iya Pak. Iya. Kalau mungkin perlu informasi mengenai di Serang juga? Boleh Pak, boleh. Di Serang kita hotel keseluruhan ada sekitar 25 hotel bintang dan non bintang, dan kalau restoran itu ada sekitar 154 restoran. Lumayan banyak juga ya Pak ya. Iya. Pak, apakah ada klasifikasi tersendiri nih jika ada hotel dan restoran yang ingin bergabung menjadi anggota PHRI Pak? Oh enggak, tidak ada. Tidak Kami ada, terbuka. Terbuka. Kami, tangan kita terbuka lebar, kita welcome hotel, restoran yang bintang atau non bintang, kuliner yang kelasnya mungkin warteg kita welcome gitu loh. Welcome juga Pak untuk warteg. Tentu. Karena biasanya mereka malah ya lebih aktif. Iya Pak. Di keanggotaan yang tidak terlalu besar itu malah lebih aktif gitu. Jadi bukan hanya hotel dan restoran yang berbintang, tapi warteg juga bisa join ya Pak menjadi anggota PHRI. Iya. Bisa langsung komunikasi kemana Pak kalau ingin menjadi anggota PHRI? Tentu di sekretariat kami, kalau misalnya Provinsi Banten, sekretariat kami ada di Bojombang Besit, di Cilegon. Di Cilegon. Iya, kemudian kalau Kota Serang ada di Hotel Abadi di Jalan Jenderal Sudirman. Iya Pak. Sekretariat kami di situ. Bapak, bagaimana data pengunjung hotel dan restoran dari tahun ke tahun nih Pak, yang khususnya datang ke destinasi wisata di Banten? Begini, Banten sendiri sebetulnya masih anyer merupakan ikon dan maskot wisatawan. Anyer Pak. Anyer, Carita, kemudian ke Tanjung Lesung, berada di pantai utara. Hanya sayangnya kami memang sejak dari 2005 tsunami melanda. Iya Pak. Pemulihan kita cukup waktu lebih dari 1 tahun. Kita sudah cukup pulih, kemudian kita lagi diterpa lagi oleh tsunami pada tahun 2018 akhir. Nah itu sangat berpengaruh terhadap kedatangan wisatawan mancanegara tentunya dan juga domestik. Nah kalau kita bicara mengenai bisnis hotel seperti misalnya di Tangerang Selatan, di Tangerang Kota, di Tangerang Kabupaten tidak terlalu berpengaruh. Mereka pesat sekali. Iya, Perkembangan keberadaan hotel dan restoran sangat pesat dan tingkat huniannya cukup bagus tentunya. Begitu. Apakah masih ada rasa takut Pak dari wisatawan untuk kembali ke destinasi di Banten, karena yang seperti Bapak sebutkan bahwa fokus dari destinasi atau tempat destinasi favorit itu masih berada di pantai selatan, Pak? Iya. Kami sebetulnya cukup pulih. Kemudian sampai ada lagi berita bahwa akan ada tsunami yang 20 meter. Nah, itu juga cukup mengendorkan semangat wisatawan untuk datang ke kami lagi. Kami berharap itu segera mereda dan para calon wisatawan bisa tenang kembali dan menikmati tempat-tempat wisata di Banten ini. Berarti ada penyebaran hoax juga Pak terkait wisatawan di Banten? Saya rasa kalau itu bukan hoax ya. Oh, bukan hoax ya, Pak? Itu bukan hoax. Emang mungkin perkiraan yang tidak bisa diabaikan juga. Iya, gitu. Karena itu memang saintis yang memberikan kabar itu, informasi itu, kita juga tidak bisa mengelakkan itu atau tidak mengindahkan sama sekali. Kita mungkin kurang elok. Tapi bisa dipastikan Pak bahwa wisata di Banten ini sudah baik-baik saja ya Pak ya untuk di pantai selatan?
Dan jangan lupa kita ada wabah pandemi dari sejak Iya, bulan Pak. Maret, itu Iya, sebetulnya sangat berpengaruh ke kita. Okupansi turun drastis. Kami rata-rata di seluruh Banten hunian mungkin pada saat di bulan Maret sampai bulan Juni itu mungkin sekitar 10 sampai 15% okupansi, daily okupansinya. Dan kemudian di bulan Oktober kita agak bergairah kembali. Iya, Pak. Terutama di Oktober dan November adalah kegiatan-kegiatan dari pemerintahan yang dilakukan di hotel-hotel, di teman-teman kami yang menyiapkan ruang meeting untuk menampung kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dari Oktober ini kita sudah Mulai membaik lagi ya, Pak ya. beranjak baik. Berbicara mengenai pandemi ya Pak ya, sebentar lagi kan akhir tahun Pak, yang tentunya setiap tahun itu pastinya ada melonjaknya pengunjung wisatawan di setiap wisata-wisata ya Pak ya. Bagaimana persiapan PAHRI jika di akhir tahun ini ada melonjaknya pengunjung tersebut Pak? Baik. Event akhir tahun dalam hal ini mungkin Natal dan Tahun Baru adalah event yang kami tunggu sebagai pelaku usaha hotel dan restoran. Selain pada saat Lebaran, event akhir tahun yang paling kami tunggu. Iya, Pak. Karena memang pada akhir tahun okupansi bisa tentu naik dan tingkat hunian itu mungkin bisa mendekati 100%, bahkan 90% kita mendekati. Kita mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi begini, Teh Nurul, kita berada dalam situasi yang serba salah. Artinya pada saat PSBB diberlakukan, Iya Pak. tingkat hunian rendah. Tingkat huniannya Tapi rendah. kemudian PSBB diturunkan kondisinya, wisatawan atau pelancong banyak, tapi status penderita terkapar COVID naik, dan itu juga nantinya kemudian menurunkan lagi animo para calon wisatawan itu. Iya, Tapi kita di akhir tahun baru ini kita mempersiapkan diri sesiap mungkin dengan tentunya dengan protokol kesehatan yang seketat mungkin, dengan arahan dari Dinkes. Kita juga menerapkan, kita sudah latih semua teman-teman di hotel sudah terlatih untuk menghadapi itu. Bisa dijelaskan Pak pada kita bagaimana protokolnya Pak? Protokol kesehatannya Pak. Tentu. Jadi pada saat kita mulai dari check-in, Iya Pak, dari check-in. tentu tamu kita scan dengan termogan atau termoscan, kemudian kita arahkan untuk mencuci tangan, kemudian kita semprot dengan disinfektan, tangan kita semprot dengan disinfektan, kaki kita semprot dengan disinfektan, kemudian kru-kru kita juga mengenakan kostum yang siap untuk menghadapi itu, seperti selalu menggunakan masker, menggunakan face shield gitu, dan juga tamu juga wajib menggunakan face shield gitu. Untuk masuk ke lokasi kami itu wajib nomor 1 adalah menggunakan masker dan cuci tangan. Apakah wisatawan yang ingin berkunjung ke Banten ini harus rapid atau swab gitu Pak persyaratannya untuk masuk ke Banten? Sejauh ini belum. Belum ya Pak ya? Artinya rapid atau swab itu bukan dari kami yang menerapkan, tapi mungkin di pintu-pintu bandara dan di terminal-terminal yang untuk angkutan darat yang menerapkan itu. Dari kami sendiri belum. Jadi kami sendiri selama ini menerima tamu tidak mengharuskan untuk memperlihatkan surat bahwa tidak reaktif atau negatif COVID belum. Jadi kita preventif aja. Bapak, apa kendala-kendala yang ditemui di akhir tahun ini pada saat pandemi COVID-19 ini Pak? Kendalanya itu tadi, Mak, fluktuatifnya penderita. Pada saat PSBB dikencangkan, penderita status kita turun kuning, kemudian dikendorkan kita sudah orange lagi. Bahkan salah satu, mungkin saya nggak mau sebut, tapi salah satu tetangga kita sekarang merah. Itu menjelang tahun baru nih. Itu kita sangat berharap
bahwa kesadaran masyarakat, kesadaran warga untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan agar terpapar COVID turun, status kita bagus, wisatawan kita bagus. Iya, jadi kalau misalnya mau berwisata di Banten jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Tentunya. Jadi bisa berwisata dengan nyaman juga ya Pak ya. Dan tidak saling paranoid. Iya. Karena kita juga harus memikirkan kesehatan dari masyarakat ya Pak ya. Betul. Bukan hanya ingin berlibur senang-senang, tapi kesehatan juga harus dijaga. Lingkungan kita berada di tempat wisata juga harus kita perhatikan gitu. Jangan kita bawa penyakit dari luar daerah ke kami. Iya. Gitu. Pak, dalam mensiasati wisatawan di akhir tahun, PHRI akan berkoordinasi dengan pihak mana saja Pak? Ya, jadi nanti kita koordinasikan mengenai kesiapan kita menghadapi Natal dan Tahun Baru itu mungkin atau pas tentunya dengan Dinas Perhubungan, dengan kepolisian, dengan Dinas Kesehatan. Nanti protokol seperti apa lagi yang harus diterapkan untuk menghindari wabah ini. Gitu. Iya Pak, dalam mempersiapkan akhir tahun ini ya Pak ya. Bapak, aktivitas Bapak saat ini apa Pak? Apakah mengelola suatu hal Pak? Ya, saya mengelola hotel kecil di Kota Serang. Kemudian saya sebagai ketua harian, kemudian juga saya pengurus di BPD Provinsi. Kemudian hotelnya kalau boleh tahu apa nih Pak? Hotel kecil tapi cukup lama, kita Hotel Royal ada di Kota Serang. Buat teman-teman nih, kalau mau menginap bisa ya Pak ya? Bisa dong tentu. Bisa menghubungi nomor mana Pak? Kontaknya? 0254 205 717. Apa harapan Bapak terkait perkembangan para pegiat pariwisata khususnya yang bergerak di bidang jasa hotel dan restoran Pak? Harapan saya adalah jadi begini Mbak Nurul. Teman-teman pelaku usaha pariwisata itu kan tidak diwajibkan menjadi anggota PHRI. Tapi kalau mereka tahu betapa banyaknya fungsi dan peran kami PHRI terhadap mengkomunikasikan segala hal kepada mereka, sehingga mereka tuh udah tinggal duduk manis, kami yang menginformasikan. Itu aja. Kami berharap teman-teman seluruh di Serang, di Banten, dan di Indonesia yang pelaku usaha pariwisata dalam hal ini hotel restoran, ayo kita bergabung di PHRI biar rame-rame, kita kan jadi komunikasinya lebih intens lagi. Iya gitu. Pak. Dan kemudian kita berharap wabah pandemi ini segera berakhir. Amin. Karena memang sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh COVID-19. Iya Pak. Dan kami berharap akhir tahun ini adalah pelipur lara atau pengobat luka kita selama 8 bulan kemarin yang benar-benar terpuruk. Ini mudah-mudahan lah walaupun. Dan kemudian kita kan dapat hibah dari Kemenkraf untuk teman-teman hotel dan restoran. Gitu. Semoga harapan Bapak terkabul semuanya ya Pak ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, obrolan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Agus yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Insya Allah, anytime. Kalau Terima dengan kasih PRI Pak. kapan aja kami siap. Insya Allah. Terima kasih juga Pak Nurul dengan pertanyaan waktunya. Iya Bapak. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Mengunjungi tempat wisata adalah cara mengenal Tuhan, alam sekitar, orang lain, dan diri sendiri. Sakitu nukapi hatur, hampura nukasuhun, hatur nuhun, rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.